Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasamalun min shadaqatin balasdat. Tidak akan berkurang suatu harta dengan disedekahkan, bahkan akan menambahnya dan akan menambahnya, serta akan menambahnya." Sedekah tidak akan mengurangi kekayaan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan balasan rezeki berlipat ganda, baik dalam bentuk uang atau rezeki lainnya yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyaknya ayat Al-Quran menyebutkan tentang sedekah. Contohnya salah satunya adalah Quran surah Al-Lail ayat 5-7 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Artinya, adapun orang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan jika seseorang telah bersedekah, sedekah itu akan mengucapkan 3 hal. Yang pertama, dulu aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Yang kedua, dulu aku fana, sekarang kekal. Yang terakhir, dulu kamu menjagaku, sekarang aku menjagamu. Karena pada hakikatnya ketika kita bersedekah, kita bukan sedang menghabiskan uang, akan tetapi kita mentransfernya untuk diri kita sendiri di waktu yang akan datang. Bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mana asakyun qarib minallah, qarib minal jannah, qarib minan nas, ba'id minan nar. Wal bahilun, ba'id minallah, ba'id minal jannah, ba'id minan nas, qarib minan nar. Wal jahilun, sahiyun habbu ilallah ajawajal min alimin bakhil." Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan itu lebih Allah cintai daripada orang alim tapi bakhil. Berkata juga Al-Habib Ahmad Al-Atos, satu suapan dalam perut orang lapar itu lebih utama daripada membangun 70 masjid. Hadirin rahimakumullah. Habib Alwi bin Syihab pernah menyebutkan kisah tentang Habib Syekh bin Syihab. Tak kala beliau sakit dan mengadukannya kepada sahabatnya, yaitu Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Maka Habib Hasan memerintahkannya untuk bersedekah, dan beliau berkata, "Hendaknya engkau berobat dengan obat kakekmu, yaitu dengan bersedekah, sesuai dengan sabdanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawu mardokum bis sodaqoh." Artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Dan pada akhirnya, beliau bersedekah dengan 60 kambing dan 700 kahwil gandum. Maka pada akhirnya, beliau sudah bisa pergi keluar ke masjid. Masya Allah, inilah salah satu dari fadilah atau keutamaan orang yang bersedekah. Oleh karena itu, ketika kita diberi nikmat kepada Allah secara finansial, jangan malah meningkatkan standar hidup kita. Akan tetapi, tingkatkanlah standar hidup kita dalam bersedekah. Setelah Nabi Ibrahim alaihi wasallam telah selesai membangun Ka'bah, beliau selalu sholat di pojok Ka'bah sebanyak 1000 rakaat. Lalu Allah mengajukan kepadanya, "Alangkah baiknya yang telah engkau lakukan, tapi lebih baik daripada ini, memberikan satu suapan untuk orang yang lapar." Pernah suatu saat Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat maut memberitahukan akan kematian seseorang setelah 5 hari. Maka Nabi Sulaiman mengawasi pemuda itu hingga 5 bulan. Ternyata dia belum juga mati. Lalu Nabi Sulaiman menanyakan hal itu kepada malaikat maut. Malaikat maut menjawab, "Hendaknya engkau bertemu dengan orang pengemis, lalu memberikan sesuatu, maka pengemis itu akan mengucapkan dengan terima kasih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku menghentikan kematian seseorang berkat yang disedekahkan kepada pengemis itu." Sebagai kesimpulan, kita bisa mengutip daripada kalam Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Kata beliau, "Jangan pernah malu ketika hanya mampu memberi sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi, tidak memandang seberapa kecil yang kau berikan kepadanya." Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Yang baik datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang
yang kurang jelas datangnya dari diri kami pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa rinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.